Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, teman-teman sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan bersyukur atas segala nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir, dapat mengikuti kegiatan daring yang akan dilaksanakan sekarang ini, ya teman-teman sekalian ya. Kedua kalinya, marilah kita sama-sama memanjatkan salawat kita kepada sang murabbi kita, sang revolusioner sejati, sang suri tauladan seluruh umat manusia. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya teman-teman sekalian, agar lebih bermanfaat pertemuan kita pada kali ini. Karena ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusul Kurniawan. Saya sekarang adalah seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sedikit saja perkenalan kita ya. Jadi langsung saja kita ke materinya. Materi kita kali ini adalah tentang sholat. Apa sih sholat itu sebenarnya? Oke teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya, tentang bab sholat. Di pembahasan ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Maksud saya ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian sholat. Yang kedua adalah 5 waktu sholat. Yang ketiga adalah hukum melaksanakan sholat. Yang keempat adalah rukun melaksanakan sholat. Dan yang kelima adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat berasal dari kata ad-du'a, yang artinya adalah doa, dan berasal dari kata ad-du'a bi khair, atau doa untuk kebaikan. Itulah menurut bahasa. Menurut istilahnya, yaitu berasal dari dalam kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, karya Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau di kitabnya mengatakan bahwa secara syariat, sholat itu adalah ucapan atau perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, berdasarkan definisi di atas, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa sholat adalah sebuah ritual ibadah dari perbuatan-perbuatan lahir dan batin, dilengkapi dengan ucapan-ucapan atau doa-doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Teman-teman sekalian, hakikatnya salat itu adalah untuk menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya. Dan salat merupakan manifestasi penghambaan dari kebutuhan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, maka salat itu dapat menjadi permohonan pertolongan dan menyingkirkan bentuk-bentuk kesulitan yang ditemui oleh umat manusia dalam perjalanan hidupnya, menghadapi hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rasa takut, menumbuhkan rasa kebesarannya dengan sepenuh hati ketika melaksanakannya secara khusyuk, ikhlas di dalamnya. Teman-temanku sekalian, tadi sudah kita jelas sekali tadi penjelasan apa sih pengertian salat dan apa sih hakikatnya, tadi kan sudah saya jelaskan. Lalu kita masuk ke ke pembahasan kedua, yaitu 5 waktu salat. Teman-teman sekalian, salat itu dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salat tidak boleh dilaksanakan sembarangan waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menentukan waktu-waktu pelaksanaan ibadah salat tersebut. Nah, menurut syariat Islam, tepatnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Nah, jelas teman-teman sekalian, kita garis bawahi potongan ayat terakhir yang mengatakan bahwa sungguh salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Oleh karena itu teman-teman, salat itu tidak boleh sembarangan kita laksanakan. Ada namanya salat wajib dan ada namanya salat sunnah. Salat wajib ini adalah salat yang hakikatnya wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Bahkan ketika kita sakit pun, bahkan ketika kita tidak bisa bangun dari tempat tidur, kita tidak boleh tidak melaksanakannya. Karena hadis Rasulullah mengatakan, laksanakanlah salat. Poinnya adalah laksanakanlah salat. Jika kamu tidak bisa berdiri, maka duduklah. Jika kamu tidak bisa duduk, maka berbaringlah. Jika kamu tidak bisa berbaring, maka dengan isyarat. Jika kamu tidak bisa dengan isyarat, berarti sudah mati namanya. Oke. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Salat itu adalah salat wajib, adalah salat yang yang memang wajib dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia ini. Nah, terus yang kedua adalah salat sunnah. Salat sunnah adalah salat tambahan. Salat tambahan yang bisa dilakukan oleh umat muslim. Seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, salat sunnah tahajud. Nah, itu merupakan salat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan apabila kita mampu melaksanakannya salat sunnah ini, maka kita akan mendapat kelebihan di antara orang-orang yang tidak melaksanakannya. Jadi itu ya teman-teman, ada salat sunnah dan salat wajib. Nah, lalu salat wajib ini ada apa saja sih salat wajib ini? Nah, agar lebih sistematis, waktu-waktu kita melaksanakan salat wajib ada 5 waktu. Yang pertama adalah salat zuhur. Nah, salat zuhur itu dimulai ketika tergelincirnya matahari yang lebih condong ke arah terbenamnya atau arah barat, dan diakhiri jika bayangan segala sesuatu setinggi badannya. Dan salat yang kedua adalah waktu salat asar. Salat asar itu dimulai dari bayangan sesuatu benda telah sama panjang dengan bayangannya itu sendiri, atau jika waktu zuhur telah habis, maka itulah waktu melaksanakan salat asar. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan adalah, dan waktu salat asar selama matahari belum menguning. Nah, jadi batasnya sampai matahari belum menguning. Jika sudah menguning, maka sudah tidak boleh melaksanakan salat asar. Lalu yang ketiga adalah salat maghrib. Salat maghrib dimulai ketika matahari telah terbenam dan tersembunyi di balik tirai-tirai langit, dan berakhir ketika terbenamnya syafaq atau mega. Jadi mega ini adalah awan merah yang ada di ufuk barat. Nah, ketika kita lihat, misalkan kita lagi di atas gunung atau di atas tempat-tempat ketinggian itu kelihatan dia. Nah, ketika awan merah ini sudah mulai memudar atau hilang, maka di situ tidak boleh lagi melaksanakan salat maghrib. Batasnya sudah habis. Lalu yang keempat adalah salat isya. Salat isya ini dimulai sejak lenyapnya syarak merah atau mega, atau ketika awan merah itu sudah hilang, maka itulah dimulai salat isya. Nah, salat isya ini adalah waktu salat yang paling panjang. Tetapi sebaiknya kita kerjakan tetap di awal waktu. Nah, karena sebaik-baiknya kita melaksanakan salat, tetaplah kita kerjakan di awal waktu. Jangan kita kerjakan di akhir waktu, karena itu adalah termasuk melalaikan salat.
Yang terakhir adalah salat subuh. Salat subuh ini dimulai ketika terbitnya fajar shadiq, dan berlangsung hingga terbitnya matahari. Nah, itu tadi 5 waktu mengerjakan salat. Langsung kita ke pembahasan ketiga ya, teman-teman. Yaitu hukum melaksanakan ibadah salat. Salatlah hukumnya, teman-teman, berupa rukun Islam yang kedua dan hal terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Salat merupakan ibadah yang langsung ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu apa sih dalil melaksanakan ibadah salat? Apa sih dalil Al-Qur'annya? Kok bisa dikatakan wajib? Apa sih dalil sunnahnya, dalil hadisnya, kok bisa dikatakan wajib? Maka saya akan jawab sekarang. Dalil Al-Qur'annya adalah terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan dalam mengerjakan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Di sini jelas, teman-teman, bahwa salat itu adalah hal yang wajib membuat kita lurus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi, dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan, dalam surah Al-Hajj juga dijelaskan dalil wajibnya salat ini, teman-teman. Lalu kita langsung ke dalam hadisnya. Lalu apa hadisnya melaksanakan ibadah salat? Hadisnya ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya akan bacakan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan. Nah, di situ jelas, teman-teman. Dalam agama Islam terdapat terdiri atas 5 perkara, yaitu mentauhidkan Allah, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka di sini jelas, teman-teman, bahwa hukum melaksanakan ibadah salat sangat wajib bagi umat muslim. Bahkan ada satu kaidah yang mengatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan salatnya dengan sengaja, maka kafirlah dia. Lanjut kita ke pembahasan keempat. Tadi sudah jelas ya, hukum melaksanakan salat apa saja. Lalu pembahasan keempat adalah rukun-rukun menunaikan ibadah salat. Ada berapa sih rukun-rukun salat? Jadi rukun-rukun salat itu, teman-teman, ada 13. Yang pertama adalah membaca niat salat. Membaca niat salat ini, teman-teman, tidak harus dilafazkan, tetapi sangat bagus jika dilafazkan. Karena apa? Untuk meyakini hati kita. Biasanya ada orang yang was-was ketika tidak melafazkan niat, dia bingung, ini salat apa ya saya kerjakan. Kalau kita melafazkan niat, maka otomatis kita yakin, karena ketika kita melafazkan niat itu keluar dari lisan dan sambil kita meyakini dalam hati bahwa kita akan melaksanakan ibadah salat tersebut. Misalkan kita hendak melaksanakan salat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati da'a lillahi ta'ala. Itulah dia niatnya. Kita yakini dalam hati dan kita keluarkan dengan lisan kita, ya. Lalu yang kedua adalah takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram merupakan pertanda masuknya seseorang pada salatnya. Dan cara melakukannya adalah Allahu Akbar, mengangkat tangan. Ada 2 pendapat, ada yang sejajar dengan dada dan ada yang sejajar dengan telinga. Lalu setelah takbiratul ihram, yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Setelah membaca takbiratul ihram itu, teman-teman, dilanjutkan dengan kita menyilangkan kedua telapak tangan ini
ke perut begini, tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Lalu kita membaca doa iftitah. Disunahkan kita membaca doa di iftitah, tapi di rakaat pertama saja, tidak di rakaat kedua, ketiga, keempat, tidak dilaksanakan, tidak dibacakan doa iftitah. Apa sih isi doa iftitah ini? Doa iftitah ini berisi tentang kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah kita wajib mengetahui artinya? Tentu tidak, teman-teman. Tidak, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui artinya, tetapi kita diwajibkan untuk memahami isinya. Karena mengetahui arti dan memahami isi itu kan berbeda. Jadi apa sih intinya dari doa takbiratul ihram ini? Takbiratul ihram ini intinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, di sana dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, di sana dikatakan sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu teman-teman, rukun yang keempat adalah kita membaca doa, kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan wajib dalam salat, teman-teman. Kenapa saya bilang wajib? Karena memang dalam hadis dikatakan tidak sah salat jika tidak membaca Al-Fatihah. Lalu yang kelima adalah kita membaca surah pendek. Di sini bebas, teman-teman. Mau surah apa terserah, qul huwallahu ahad terserah, asal jangan qul huwallahu ahad ini antum bagi jadi 3. Iya, antum bagi jadi 2 kali. Misalkan rakaat pertama qul huwallahu ahad Allahu samad. Lalu rakaat kedua lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak boleh. Lalu setelah membaca ayat pendek adalah ruku. Ruku ini kita laksanakan setelah membaca surat pendek. Lanjutkan dengan gerakan ruku. Nah, lalu yang keenam adalah ruku. Setelah selesai membaca ayat pendek, lanjutkan dengan gerakan ruku. Dan ruku ini harus dibarengi dengan tumaninah. Lalu apa yang dibaca ketika ruku? Yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Lalu setelah ruku, apa sih setelah ruku? Gerakan ketujuh, yaitu bangkit dari ruku dengan melanjutkan gerakan i'tidal. Nah, setelah ruku kita disuruh mengerjakan gerakan i'tidal dengan tumaninah. Kita bangun dari ruku kita, lalu kita melaksanakan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena artinya adalah aku mendengar dan memujinya. Subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau hendaki sesudah itu. Lalu yang kedelapan adalah sujud pertama. Nah, setelah kita menyelesaikan i'tidal, maka setelah itu kita melaksanakan mengerjakan sujud. Sujud pertama harus dengan tumaninah. Dengan membaca sujud pertama, doa sujud pertama itu adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, yang artinya adalah Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Lalu setelah sujud pertama, kita duduk di antara 2 sujud. Menjadi penengah antara dua sujud. Kita duduk antara 2 sujud. Apa sih doanya duduk antara 2 sujud? Doanya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bisa teman-teman lihat kan di samping saya ini. Oke, artinya adalah ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku petunjuk, berikanlah kesehatan kepada aku dan ampunilah aku ya Allah. Itulah arti dari doa duduk di antara 2 sujud. Lalu yang selanjutnya adalah sujud kedua. Setelah kita melaksanakan setelah gerakan duduk antara 2 sujud, maka hendaklah kita sujud kedua. Sujud kedua tidak ada bedanya dengan sujud pertama, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, sujud kedua itu tidak ada bedanya dengan sujud pertama. Sama, baik gerakan maupun doanya. Nah, setelah sujud kedua, bangkit lagi seperti semula, melaksanakan sholat, bangkit lagi, lalu tangan disikap di dada, membaca Al-Fatihah, ayat pendek, dan selanjutnya mengulang sampai bertemu dengan tahiyat awal. Tahiyat awal ini kita baca tidak dalam semua waktu salat. Ini maksud saya dalam semua waktu salat kecuali salat
subuh. Nah, tahiyat pertama atau tahiyat awal kita baca ketika salat zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi subuh tidak. Salat subuh langsung sujud langsung tahiyat awal akhir. Setelah itu kita bangun lagi, melanjutkan rakaat kita. Setelah kita melaksanakan tahiyat awal tadi, lalu kita sambung dengan rakaat berikutnya. Misalkan salat maghrib, kita sambung tambah lagi 1 rakaat. Nah, setelah itu baru di akhirnya kita tutup dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini adalah tahiyat gabungan dari tahiyat awal dan ada tambahannya sedikit di bawahnya. Yaitu bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nah, teman-teman, itulah tahiyat akhir. Lalu yang ke-13, apa sih yang ke-13? Nah, yang ke-13 adalah salam, teman-teman. Nah, salam. Salam ini adalah gerakan terakhir. Ketika kita melaksanakan salam, yaitu salamnya caranya adalah menengok ke kanan dan ke kiri. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teman-teman, salam ke kanan dan salam ke kiri. Jadi situ simpel ya teman-teman ya. Jadi 13 rukun salat yang wajib ada dalam salat tersebut. Tidak boleh tidak ada. Lalu kita masuk ke pembahasan kelima, yang terakhir ya teman-teman. Pembahasan terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ini hal yang sangat penting ya. Apa sih yang membatalkan sholat itu? Sholat teman-teman, ada banyak sebenarnya hal yang membatalkan sholat. Namun ini saya rangkum menjadi 10 saja. Jadi teman-teman, ada banyak hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar ya. Hadas kecil ini seperti yang membatalkan wudu. Apa sih hadas kecil? Seperti kentut, kita buang air besar atau buang air kecil, itulah yang dinamakan hadas kecil. Lalu apa hadas besar? Itulah seperti haid, junub, itulah yang dinamakan dengan hadas besar. Lalu yang kedua adalah sebagian aurat terbuka ketika sholat. Nah, banyak kasus seperti itu ketika orang sholat tapi pakaiannya kecil, sempit, walaupun laki-laki. Kadang ada bagian di belakang ini yang terbuka gitu. Itulah yang tidak boleh ya. Itulah, atau perempuan yang mengenakan kerudung tetapi rambutnya masih kelihatan, maka itu tak sah sholat teman-teman, atau bisa batal sholatnya. Lalu yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan dan minuman saat sholat. Lalu apa sih yang selanjutnya? Yang kelima adalah, yang keempat adalah terdapat najis pada badan atau pakaian. Ini yang harus kita hati-hati teman-teman. Soalnya kadang najis itu tidak kelihatan ya. Seperti najis ketika kita kencing, makanya kita kencing itu disunahkan harus duduk teman-teman. Lalu yang kelima adalah bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Jadi bergerak, misalkan garuk sana, garuk sini. Nah, itu lebih 3 kali tidak boleh teman-teman. Karena itu bisa saja membatalkan salat. Lalu apa yang keenam? Yang keenam adalah melakukan gerakan besar seperti melompat-lompat atau memukul-mukul. Emang ada orang melompat-lompat ketika salat? Memang ada orang memukul-mukul ketika salat? Ada teman-teman. Misalkan ada nyamuk nih. Nah, kita mukul diri kita. Nah, itulah yang namanya memukul-mukul. Dan melompat-lompat, misalkan apa? Misalkan ada, saya pernah lihat di video itu teman-teman. Ada orang yang melaksanakan sholat, terus dia dikejar kucing. Jadi dia melompat-lompat gitu. Nah, itu batal sholatnya teman-teman. Jadi maksudnya tadi yang keenam, sekarang langsung lanjut yang ketujuh ya. Yaitu mendahului maupun terlambat mengikuti salat imam sampai 2 rukun. Contohnya adalah ketika imam masih dalam keadaan sujud, makmum sudah bangun dari sujudnya. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang mendahului imam. Lalu yang ketujuh adalah yang kedelapan maksud saya. Yang kedelapan adalah memiliki niat membatalkan salat dengan kondisi tertentu. Nah, kita tidak boleh memiliki niat untuk membatalkan salat. Karena itu bisa saja membatalkan salat kita karena niat kita sudah berubah begitu. Lalu yang ke-9 adalah mengurangi rukun salat. Nah, yang rukun yang tidak 13 tadi itu tidak boleh kita kurangi teman-teman.
Misalkan kita sholat nih, ya Allah, saya nggak mau sujud dah. Apa sujud taruh kepala di bawah begitu? Nah, itu tidak boleh teman-teman. Itu bisa membatalkan sholat. Nah, nggak boleh ya. Terus yang terakhir yang 10 adalah tertawa dengan keras, berdahak atau batuk tanpa disengaja. Nah, mungkin apa namanya tadi dari semua pembahasan yang sudah saya jelaskan, insya Allah dapat teman-teman pahami ya. Jika masih tidak bisa dipahami maka ulang putar lagi videonya karena video ini nggak akan dihapus ya. Tetap ada di YouTube insya Allah ya. Jadi itulah teman-teman apa namanya pembahasan kita tadi tentang sholat. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya, semoga dapat apa namanya meresapi ilmunya. Insyaallah. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.